Shalom, apa kabarnya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat di dalam nama Tuhan? Kami ucapkan selamat hari Minggu untuk semua jemaat di KU1, KU2, KU3, KU4, Cabang Sakura, Cabang Bandung Selatan, dan juga SCC. Kembali kita akan mengikuti ibadah online di hari ini. Bagi jemaat yang ingin mengetahui informasi dan kegiatan di gereja, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di bawah ini. Juga bagi jemaat yang memerlukan konsultasi kesehatan atau konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak semua jemaat untuk bangkit berdiri dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami juga akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami menyerahkan Bapak semua kegiatan kami, ibadah kami di hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak, supaya Engkau sendiri Bapak yang memimpin ibadah kami di hari ini Bapak. Berkat dari Tuhan Bapak ada Bapak di tengah-tengah kami Bapak, di ibadah kami di hari ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulai ibadah kami di hari ini. Amin. Mari sama-sama kita mau menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, sebab firman yang menerangi setiap langkah kita, kebenaran Tuhan yang membebaskan setiap umatnya. Mari sama-sama kita mau nyanyikan bagi Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala
buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, sebab kami tahu saat Roh-Mu bekerja, saat Roh-Mu berkarya dalam hidup kami, gak pernah ada yang mustahil, gak pernah ada yang gak mungkin Tuhan. Mari Bapa, Kau bebas bekerja di setiap kami, Kau bebas berkarya dalam kehidupan kami Tuhan, sebab hidup kami milik-Mu Tuhan. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi, dengan tuntunan-Mu Tuhan. Kita mau nyanyikan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Kau pribadi yang agung Tuhan, Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kami lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Bila Roh-Mu bekerja, hanya Kau berkarya. Tiada yang mustahil, tiada yang tak sebab kepada setiap orang yang percaya kepadanya akan diberikan kuasa dari Bapa. Saya mau terima dengan iman Tuhan, kami percaya janji-Mu. Ku terima berkah yang datang dari
sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari bersama kita katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, Kami kerjakan, ku Kau membuat segalanya berhasil Tuhan. berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu. Hanya damai-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai-Mu penuhiku, berkat-Mu penuhiku, kuasa-Mu penuhiku. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tanpa terasa kita memasuki bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan misi dan tema kita pada minggu ini adalah Injil mengubahkan siapapun yang percaya. Ya, sebelum mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami kembali menikmati firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu di dalam mulutnya. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, karena kami percaya di dalam firman-Mu adalah kekuatan. Kami terima firman-Mu di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita membaca Kisah Para Rasul ayat 26, pasal 8 ayat 26 sampai 31. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Demikian firman Allah. Jadi saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu-satunya berita yang bisa mengubahkan hidup manusia adalah berita Injil, kabar baik. Nah, di dalam Injil lah terletak kekuatan Allah
yang bisa mengubahkan manusia siapapun dia. Kalau di sini kita lihat adalah seorang pembesar, ya bendahara ratu. Kalau kita mungkin sekarang menteri keuangan, saudaraku. Jadi orang besar, tetapi saudaraku, Injil itu bisa mengubah siapa saja. Pembesarkah? Atau hanya sekedar pemungut cukai? Wanita terpandangkah? Atau bahkan seorang wanita pelacur? Orang yang terdidik, terpelajar, ataupun orang yang ada di pedalaman yang tidak bisa baca, saudara. Injil itu begitu hebatnya sehingga bisa mengubahkan segala jenis manusia apapun, saudara. Karena itulah hebatnya Injil. Ya, di dalam Injil inilah ada kuasa yang mengubahkan hidup manusia menjadi lebih baik, menjadi lebih luar biasa. Karena dalam Injil ada kuasa mengubah bagian dalam hati manusia. Firman Allah katakan, aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru. Jadi bagian dalamnya yang diubahkan. Ya, sementara usaha manusia atau agama adalah usaha manusia untuk memperbaiki dirinya sendiri yang sering kali gagal total. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengubahkan hidupnya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kalau Injil itu mengubahkan dari dalam dengan kekuatan Roh Tuhan. Sehingga orang itu bisa berubah menjadi lebih terhormat, menjadi lebih luar biasa, yang menjadi manusia seutuhnya. Jadi saudaraku, hanya Injil sajalah yang bisa mengubahkan kehidupan manusia. Itulah sebabnya pentingnya kita bersaksi dan memberitakan Injil. Di sini dikatakan juga ketika Sida-Sida itu berkata kepada Filipus, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang mengajarkannya. Artinya saudaraku, Injil itu berkuasa ketika diberitakan dan diajarkan. Jadi ketika orang mendengar berita Injil dan mengalami pengajaran kuasa Injil itu, dia mengalami perubahan. Dia mengerti, dia mengalami perubahan semakin menyerupai Kristus, saudaraku. Ini hal yang luar biasa sekali. Jadi saudaraku, sekali lagi, bagaimana orang bisa berubah kalau kita tidak memberitakan Injil? Bangsa bisa berubah karena ada Injil yang diberitakan. Ada suku-suku sudah di Amerika Latin yang dulunya pemakan manusia, yang kejam sekali. Ketika Injil diberitakan, mereka menjadi suku-suku yang lembut, saudaraku, yang penuh kasih. Kenapa? Kekuatan Injil. Bahkan bangsa kanibal, saudaraku, ya bisa diubahkan sehingga mereka menjadi orang yang lembut dan penuh dengan kasih. Kenapa? Karena Injil. Jadi, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari beritakan Injil. Kalau kita menolong teman dengan memberi bantuan dana, bagus. Memberi nasihat juga bagus. Tetapi saudaraku, yang bisa mengubahkan hidup mereka dan menyelamatkan mereka selama-lamanya dan juga keturunannya hanyalah berita Injil. Kalau kita lihat bagaimana penginjil-penginjil yang mau pergi ke desa-desa, ke pedalaman-pedalaman seperti Opung Nomensen misalnya. Kalau tidak ada Opung Nomensen, saudaraku, suku Batak belum dimenangkan, saudaraku. Kita bersyukur karena dengan masuknya Opung Nomensen ya ke daerah sana, saudaraku, maka kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh pemerintahan, ya orang-orang hebat di negara ini adalah orang-orang Batak. Yang Tuhan pakai untuk jadi berkat untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Atau Reinhard Bonnke misalnya yang masuk ke Afrika, ya 40% bahkan setengah dari Afrika dimenangkan, diubahkan total. Saudara nggak membayang gereja-gereja besar dengan jemaat puluhan ribu, bahkan di atas 100 ribu, saudaraku, ada di Ethiopia, saudaraku, di Nigeria, di negara-negara yang dulunya begitu miskin dan susah. Tetapi Injil mengubahkan hidup mereka. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau kita mau terjadi perubahan di tengah bangsa ini, mari beritakan Injil. Dan bagaimana bisa memberitakan Injil dengan kuasa? Seperti Filipus. Filipus ini sedang KKR di Samaria, saudaraku. Mujizat terjadi, orang datang berbondong-bondong. Tapi ketika Roh Kudus bicara, Filipus pergi ke jalan yang sunyi, ke daerah Gaza sana. Filipus meninggalkan semua kemeriahan itu untuk menemui satu orang, saudaraku. Lihat, Injil itu hanya bisa efektif ketika kita diurapi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dengan kuasa Roh Kudus, Filipus berjumpa dengan bendahara Ethiopia ini.
Dia mengajarkan tentang karya Kristus. Lalu yang terjadi, dia minta dibaptis dan dimenangkan. Saudara tahu, gereja tertua, salah satu gereja tertua di dunia, ya, yang didirikan di abad keempat, bahkan pertengahan abad keempat, itu gereja ortodok Ethiopia, saudara. Ya, sejarah gereja mengatakan itu adalah bagian dari dimenangkannya bendahara Sri Ratu ini, saudara. Luar biasa, bukan? Kita nggak tahu, saudaraku, satu orang yang kita menangkan itu akan punya dampak seperti apa kepada keluarganya, kepada sukunya, kepada bangsanya. Kita nggak tahu, saudaraku. Jadi marilah beritakanlah Injil. Karena kita tidak tahu orang yang kita menangkan itu akan menjadi seperti apa di tangan Tuhan. Kuncinya situ, ada berita, ada Roh Kudus, dan kita mau dipakai Tuhan. Jadi saudaraku, misi penginjilan itu adalah kerjasama antara kita dengan Roh Tuhan. Ya, ada berita, ada Roh Tuhan. Kalau tidak ada yang mau mengerjakan itu, ya tidak terjadi apa-apa. Ada manusia yang mau, tetapi tanpa kekuatan Roh Kudus pun tidak bisa kita mengubahkan orang lain. Jadi misi itu indah, kenapa? Ya, Injil itu indah, kenapa? Karena di dalamnya terlibat antara manusia dengan Roh Allah, saudaraku. Wow. Itu satu indah sekali, itu satu privilege, satu kehormatan. Ya, saudara dan saya bekerja sama beserta dengan Roh Kudus. Dan kalau saudara lakukan itu, maka percayalah ada backup dari surga di dalam hidup saudara. Ini proyek ilahi, saudara, ada tuaian besar di akhir zaman ini. Mari ibu-ibu, hanya ibu-ibu yang bisa memenangkan dengan efektif ibu-ibu lainnya. Mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar, kalianlah yang bisa memenangkan mahasiswa yang lain pelajar dengan cara yang lebih mudah. Pengusaha yang punya hati Injil. Ya, banyak sekarang pengusaha yang terpuruk dan mereka membutuhkan kabar baik. Ini kesempatan buat saudara memberitakan Injil. Para pejabat-pejabat, tentara, polisi, anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan dimanapun, pakailah jabatan saudara juga untuk bersaksi memberitakan Injil. Maka saudaraku, tangan Tuhan akan membackup hidup saudara. Sehingga hidup saudara lebih berarti, lebih luar biasa. Saudaraku, hidup ini adalah untuk apa? Memberitakan Injil, saudaraku. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya percaya ketika sudah mendengarkan berita ini, saudara tergerak untuk terlibat. Saya mau terlibat. Ya, mari terlibat di dalam misi, di dalam Injil. Apakah dana, apakah doa, saudara, saudara terlibat langsung. Tidak ada, saya katakan tidak ada yang lebih indah daripada hal itu. Saya mengalaminya, saya melihat betapa luar biasanya hidup di dalam bermisi dan memberitakan Injil. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa biarlah hati misi, hati Injil itu menjadi bagian dari jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia dan cabang-cabang yang ada di Kota Madia Bandung. Bulan Oktober tahun 2020 adalah bulan bersaksi dan melakukan penginjilan. Gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia memiliki tema yang sama pada sepanjang bulan Oktober. Tanggung jawab memberitakan Injil bukan tanggung jawab pendeta dan pelayan gereja yang sudah terlatih saja. Tetapi tanggung jawab semua orang percaya. Jikalau ini tugas semua orang percaya, lalu bagaimana kita akan memulainya? Memberitakan Injil bukanlah hal yang mudah. Namun bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Oleh karena itu, bersaksi dan memberitakan Injil adalah tanggung jawab setiap orang percaya, termasuk Anda sekalian. 1. Tuhan bisa memakai siapapun untuk bersaksi. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18.
Bagaimana seseorang dapat percaya kepada Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Apabila masih ragu memberitakan kabar sukacita atau melakukan kesaksian. Mensukseskan amanat agung Kristus adalah mandat Tuhan terbesar. Memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang belum percaya. Supaya mereka diselamatkan. Ini mandat terbesar. Siapapun Anda yang telah percaya dapat melakukan mandat Tuhan ini untuk memberitakan Injil dan bersaksi. Poin kedua, Injil merubah hidup siapapun yang percaya kepada Kristus. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan 31. Kalau ada yang bertanya apakah mengikuti Yesus tidak akan ada masalah? Apakah setiap orang percaya merasakan damai sejahtera? Apakah Injil itu memberi ketenangan dan damai sejahtera? Hanya ketika Injil diberitakan kepada manusia berdosa, pertanyaan di atas akan terjawab tuntas. Siapapun Anda dengan karakter sesulit apapun, Kristus sanggup merubahnya. Sekali lagi hanya kehadiran Kristus di hati manusia berdosa yang sanggup merubah jalan hidupnya. Dan menuntunnya kepada pengenalan akan Kristus. Ketiga, dimanapun Anda berada, kabarkanlah Injil. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4 dan kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 17. Kesempatan memberitakan Injil akan dibukakan oleh Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Bagi Paulus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sejak zaman Yesus selalu ada tantangan. Paulus menasihatkan Timotius yang masih muda, jangan malu dan jangan takut bersaksi. Injil adalah jalan terbaik untuk menuntun setiap orang menuju keselamatan kekal. Dimanapun Tuhan menempatkan Anda, disitulah ladang Anda bersaksi. Jangan menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan. Kabarkanlah Injil dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Yang keempat, Injil Kerajaan Allah penentu kesudahan bagi semua bangsa. Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Sains menjadikan orang pintar dan mendapat banyak informasi. Tapi sains tidak membawa orang mengenal penciptanya. Filsafat memberi inspirasi. Injil mentransformasi hidup. Injil menyentuh hati setiap orang dan akan mengubah orang untuk mengalami pemulihan. Orang bisa belajar untuk pandai, tetapi orang pandai belum tentu belajar mengerti hidupnya. Bahwa Kristus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Secara eskatologis, dunia akan berakhir apabila Injil telah menjangkau semua bangsa di dunia. Kepada suku-suku bangsa, budaya, etnis, dan kepercayaan. Bahkan dunia dengan beragam manusia di dalamnya. Akan berakhir setelah deklarasi Injil memperoleh respons dari setiap orang. Jadi, ini waktunya. Ayo, jangan tunda. Beritakanlah Injil dan bersaksi. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya, Grace Melana Hermawan, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8. Ibadah
offline masih dibuka tiap minggu di Jalan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 WIB. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal H-1. Ibadah WBI, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karenanya kami mengundang kaum wanita untuk beribadah online bersama di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Selasa 6 Oktober pukul 17.00 bersama Bapak Victor Deak. Warta 39 News, Renungan Harian Mitra Sejati, dan Abi Mission masih tetap hadir dalam bentuk digital. Untuk edisi Oktober 2020 dapat dibaca atau di-download di web GBI Pasir Koja dan di Instagram. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline. Tersedia di kotak persembahan di lantai 1. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan di web GBI Pasir Koja. Saya, Grace Melanie Hermawan, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berharap agar firman yang kita dengar dapat menjadi rema dan menjadi bagian kehidupan kita setiap harinya. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, dapat menghubungi hotline di bawah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapak, kami berdoa Bapak di surga untuk Indonesia, Bapak. Kami berdoa untuk Presiden kami, Pak Jokowi, untuk Wakil Presiden, Bapak, untuk segenap menteri, untuk setiap lembaga pemerintahan yang ada di negara kami, Bapak. Kami menyerahkan Bapak sepenuhnya, Bapak, ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami mohonkan berkat Bapak di surga untuk pemerintahan di Indonesia, Bapak. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami hikmat dari Tuhan, Bapak, supaya apa yang mereka putuskan semuanya diberkati oleh Engkau, Bapak. Kami juga berdoa untuk kota kami, Bandung, Bapak, kota di mana kami tinggal pada saat ini, Bapak. Kami mohonkan berkat Bapak untuk kota kami ini, Bapak. Kami berdoa supaya sejahtera, Bapak, ada di kota kami, Bapak. Secara khusus juga kami berdoa, Bapak, untuk jemaat Tuhan, Bapak, yang ada di Pasir Koja, Bapak, beserta di cabang-cabangnya, Bapak. Kami berdoa, Bapak, supaya kebajikan, kemurahan belaka, Bapak, yang hanya mengikuti jemaat-jemaat, Bapak, di gereja kami ini, Bapak, di surga. Berdoa Bapak supaya tidak ada jemaat Bapak yang terjerat hutang piutang, Bapak. Kami berdoa Bapak supaya semuanya pada keadaan sehat dan baik-baik saja, Bapak. Secara khusus juga kami berdoa Bapak untuk pemimpin gereja kami, Bapak, yaitu Pak Yance, Pak Simon. Kami berdoa supaya hikmat dari Tuhan, Bapak, semangat dari Tuhan, Bapak, menyertai pelayanan mereka, Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak, berkati juga untuk pertemuan-pertemuan ibadah kami selanjutnya, Bapak, di surga.
Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri dari ibadah kita, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, terimalah kasih Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.